Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bapak Agung Yulianto dalam mata kuliah pemasaran hotel di pertemuan ke-6. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan harga atau price, atau pada industri perhotelan biasa disebut dengan tarif atau rate. Ada banyak pertanyaan yang mendasari pentingnya materi ini kita sampaikan. Yang pertama adalah kenapa kita harus menggunakan istilah tarif atau rate bukan harga untuk jenis jasa. Nah, pengertiannya harga atau price itu secara umum adalah sebagai sebuah nilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Sementara dalam buku manajemen dan pemasaran jasa karya Bukhari Alma, dalam teori ekonomi terdapat dalam harga itu ada value dan utility yang menjadi konsep dalam penetapan harga. Apa itu value dan apa itu utility? Value atau nilai merupakan manfaat suatu produk yang dapat ditukar dengan sumber daya lain yang sifatnya setara. Di masa lalu, nilai ini dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran antara barang dengan barang yang nilainya setara. Namun, di saat ini kegiatan perekonomian sudah menggunakan mata uang sebagai ukuran yang digunakan untuk menyetarakan nilai yang biasa disebut dengan price atau harga. Dan harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang. Sementara utility atau manfaat yaitu suatu atribut yang melekat pada suatu barang atau jasa yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Pada dasarnya antara harga dan tarif itu sebenarnya tidak ada perbedaannya. Hanya secara umum istilah tarif biasa digunakan oleh perusahaan jasa, sementara istilah harga biasa digunakan untuk perusahaan yang menjual barang. Untuk lebih jelasnya, harga itu juga memiliki fungsi, memiliki tujuan, dan memiliki jenis-jenis. Fungsi harga antara lain yang nomor satu adalah sebagai acuan nilai jual suatu barang ataupun jasa. Yang kedua itu untuk memudahkan proses jual beli. Kemudian yang ketiga untuk menentukan keuntungan bagi penjual atau produsen. Yang keempat sebagai acuan konsumen dalam menilai kualitas barang atau jasa yang akan dibelinya. Dan yang terakhir sebagai alat untuk menentukan daya beli konsumen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara tujuan penetapan harga adalah yang pertama menentukan pangsa pasar, yaitu digunakan untuk menentukan pangsa pasar mana yang akan disasar oleh penjual barang ataupun jasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pangsa pasar atau market share yang lebih besar atau lebih luas. Yang kedua meningkatkan keuntungan, karena semakin tinggi penetapan harga semakin tinggi juga keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Namun tentu saja strategi penetapan harga harus memperhatikan daya beli konsumen dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, menjaga loyalitas konsumen, yaitu untuk menjaga loyalitas konsumen, penjual atau produsen harus menentukan harga yang bersaing yang sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Yang terakhir adalah menjaga daya saing. Salah satu cara untuk menjaga daya saing yaitu dengan menetapkan harga yang tepat. Misalnya menawarkan harga sedikit lebih murah atau memberikan harga yang sama dengan layanan tambahan dibandingkan dengan kompetitornya. Sedangkan jenis-jenis harga yang pertama adalah harga subjektif, yaitu harga yang ditentukan berdasarkan pendapat atau opini calon konsumen terhadap harga pasaran barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh produsen. Kemudian yang kedua ada harga objektif, yaitu harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi.
Yang ketiga, harga pokok, yaitu harga asli dari sebuah produk sebelum menentukan keuntungan. Dengan kata lain, sebuah nilai yang dikeluarkan oleh produsen dalam membuat produk tersebut sebelum ditambahkan persentase keuntungan tertentu. Kemudian harga jual. Harga jual merupakan harga pokok yang sudah ditambahkan keuntungan oleh si penjual. Setelah kita ketahui fungsi harga, tujuan, dan jenis-jenis harga, selanjutnya bagaimana pengaplikasiannya pada industri perhotelan. Apakah harga itu sama dengan tarif? Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa secara garis besar harga dan tarif itu sama saja, cuma penggunaannya nanti untuk perusahaan dagang atau perusahaan yang menjual barang itu menggunakan istilah harga, sementara untuk jasa biasanya menggunakan istilah tarif. Nah, khusus untuk industri jasa perhotelan, tarif itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah rack rate atau tarif standar. Nah, rack rate atau tarif standar atau standar rate ini merupakan tarif yang berlaku paling mahal untuk sebuah kamar, sehingga pada umumnya tidak banyak diminati karena tamu akan cenderung memilih opsi yang lainnya. Biasanya tarif ini diperuntukkan bagi tamu yang walk-in atau datang langsung, atau istilahnya disebut dengan FITS, Full Independent Traveler, karena kelompok ini tidak termasuk dalam tamu pelanggan yang masuk dalam kategori diskon tertentu. Kemudian yang kedua, corporate rate. Tarif ini biasanya ditawarkan untuk pelanggan korporasi atau perusahaan yang bisa menjamin jumlah pesanan tertentu dalam 1 tahunnya. Misalnya dalam 1 tahun ada perusahaan swasta atau pemerintah, misalnya 50 kamar dalam 1 tahun, maka hotel akan memberlakukan corporate rate dengan harga yang tentunya lebih murah dengan potongan tertentu, dan ini juga biasa disebut dengan volume corporate rate. Kemudian yang ketiga, convention atau conference rate. Jenis tarif ini biasanya diberikan kepada tamu yang akan menginap di hotel untuk menghadiri acara seminar atau conference pada hotel yang sama, dengan diberikan potongan tertentu sebagai bentuk kerjasama pihak hotel dengan event penyelenggara seminar atau conference tersebut. Yang keempat ada industry rate, yaitu tarif ini diberlakukan bagi tamu yang bekerja pada industri yang sama, misalnya hotel maupun industri pariwisata, dengan diberikan potongan tarif tertentu sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaannya, sehingga nantinya dapat memberikan rekomendasi kepada para koleganya maupun keluarga mereka untuk menginap di hotel yang sama. Yang kelima, ini ada crew rate. Tarif ini biasanya diberlakukan pada tamu yang bekerja pada industri penerbangan yang sudah tentunya bekerja sama dengan hotel yang bersangkutan, dan kru pesawat ini biasanya diperlakukan sebagai tamu reguler, tamu tetap. Kemudian yang keenam ada group rate. Tarif ini biasanya diberlakukan pada tamu yang datang rombongan atau berkelompok, misalnya dalam satu komunitas yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh, seperti komunitas sepeda motor misalnya sedang melakukan touring atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada tour rate. Ini tarif yang diberlakukan untuk travel agent atau tour and travel yang biasanya sudah bersepakat dengan hotel pada tarif tertentu, sehingga untuk tamu tour group mereka dapat digunakan tarif yang sudah disepakati, di mana jumlah potongan akan disesuaikan dengan jumlah kamar yang akan terjual. Semakin banyak pesanan kamar maka akan semakin murah harganya. Kemudian yang kedelapan adalah package rates, atau jenis tarif ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah okupansi hotel yang sedang menurun, atau biasa disebut dengan penawaran spesial. Biasanya tarif ini ditawarkan saat low season, misalnya untuk paketnya honeymoon package, misalnya ada paket untuk ulang tahun anniversary,
kemudian ada weekend package dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui berbagai macam jenis tarif yang biasanya diberlakukan pada industri perhotelan, maka bagaimanakah selanjutnya untuk metode penetapan tarifnya? Slide berikut ini akan menjelaskan tentang metode penetapan tarif kamar hotel. Metode yang pertama yang dapat digunakan adalah metode markup atau markup method. Metode penetapan harga ini yaitu dengan cara menaikkan harga jual dengan persentase tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang maksimum. Biasanya digunakan pada masa-masa tertentu saat high season, seperti misalnya menjelang hari Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Kemudian yang kedua adalah metode going rate pricing atau penentuan harga berdasarkan harga pesaing. Metode ini biasanya dilakukan oleh hotel dengan melakukan survei atau analisis pasar dengan mempelajari harga yang diberlakukan oleh hotel pesaing. Dengan penetapan tarif ini, maka hotel akan dapat memperoleh harga yang bersaing untuk menggait calon konsumen, dan metode ini juga disebut dengan metode market condition approach. Kemudian yang ketiga ada metode perceived value pricing atau berdasarkan persepsi konsumen, di mana metode penetapan tarif ini dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan tamu terhadap layanan yang diberikan hotel. Tentu saja dengan melihat harga kompetitor atau tarif dari kompetitor yang mungkin lebih murah, maka hotel dapat melakukan perbaikan atau penambahan item tertentu yang dapat meningkatkan kepuasan tamu. Karena seringkali tamu mau membayar harga yang lebih tinggi untuk sebuah tarif kamar atau untuk sebuah kamar yang sama dibanding kompetitor, karena hotel mampu memberikan layanan yang lebih memuaskan. Yang keempat ada shared bid pricing, di mana metode penetapan tarif ini digunakan untuk keperluan tender, sehingga unit hotel cenderung nanti menetapkan harga yang lebih rendah dibanding kompetitor dengan maksud memenangkan tender. Tarif ini biasanya diberlakukan untuk corporate seperti instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, agen entur yang offline, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir metode Hubbard formula, di mana metode penetapan tarif kamar ini didasarkan pada beban biaya yang digunakan dalam memproduksi kamar. Beban-beban tersebut biasanya meliputi biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya perawatan, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Namun pada intinya hotel dapat menetapkan tarif yang mampu menutup semua beban pengeluaran yang muncul atas produksi kamar tersebut dan dapat mengembalikan nilai investasi atas pembangunan hotel yang bersangkutan. Setelah kita ketahui metode-metode penetapan tarif kamar, selanjutnya adalah bagaimana kita memilih metode yang paling tepat di antara kelima metode ini. Tentu saja ada strategi yang dapat kita gunakan untuk memilih metode yang paling tepat. Nah, strategi penetapan harga tarif kamar hotel dapat dilakukan dengan beberapa macam strategi. Yang pertama adalah strategi target profit pricing atau berdasarkan rata-rata okupansi. Kemudian yang kedua perceived value pricing, strategi berdasarkan nilai atau manfaat dari produk yang ditawarkan. Kemudian ada strategi going rates, yaitu nanti strateginya berdasarkan pada permintaan rata-rata. Kemudian yang keempat ada price ranking, ini strategi berdasarkan tarif kamar tertinggi untuk kamar yang terbaik dan tarif kamar lebih rendah untuk kamar yang kurang baik. Kemudian ada strategi value added pricing, yaitu memberikan tarif khusus atau diskon tertentu dalam bentuk paket atau hadiah. Strategi yang keenam yaitu skimming price,
yaitu penetapan tarif kamar dengan tarif relatif lebih tinggi karena kualitas kamar atau fasilitas lainnya. Kemudian yang ketujuh, dengan strategi demand differential method atau permintaan yang macam-macam atau metode melihat berbagai macam permintaan. Misalnya permintaan dengan paket holiday, paket liburan, paket pernikahan, paket weekend, dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, ada metode atau strategi selling up dan selling down, yaitu penetapan tarif kamar, di mana tarif kamar dapat dinaikkan atau diturunkan tergantung dari strategi apa yang digunakan pada saat deal dengan tamu atau sepakat dengan tamu. Ya, demikian materi ringkas dari pertemuan ke-6 ini dapat saya sampaikan. Untuk materi lengkap dapat Anda download di laman www.bsi.ac.id ruang mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran pertemuan berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.